Serangan udara masif yang menargetkan ibu kota Ukraina Kiev terjadi pada Jumat kemarin. Total ada 5 kali peringatan serangan udara yang menghentikan aktivitas warga dan memaksa mereka mengevakuasi diri ke shelter bom terdekat. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Iqbal Himawan yang saat ini berada di wilayah yang terkena serpihan rudal yang jatuh di permukiman Kiev. Iqbal, apakah hingga saat ini masih ada ancaman serangan udara dari pihak Rusia? Zakia, hari ini cukup berbeda ya jika dibandingkan dengan kemarin. Hari ini itu kalau kemarin sejak pukul 4 pagi itu ada sirene serangan udara dan dalam satu hari itu bisa sampai 5 sirene serangan udara berbunyi. Hingga hari ini tepatnya kalau waktu Kiev, waktu Ukraina, siang hari itu belum ada sirene serangan udara dan kita harapkan memang tidak ada serangan udara pada hari ini sehingga kita tidak harus bersembunyi di bunker atau shelter bom. Nah, saat ini saya sedang berada di Holoshevsky District. Mengapa kami berada di sini? Ini adalah satu permukiman yang terkena dampak dari serpihan rudal pada saat terjadinya serangan udara yang masif pada hari Jumat kemarin. Total ada 5 kali serangan udara dan yang kedua kali itulah yang paling masif, di mana alarm serangan udara itu bertahan hingga sampai lebih dari 1 jam sehingga warga pun harus bersembunyi di balik di shelter bom atau bunker terdekat. Nah, ini adalah salah satu rumah yang terletak di Kramatorski Lin, di sebuah istilahnya itu sebuah kecamatan ya di region Kiev di sini. Kalau kita lihat mungkin itu ada beberapa jendela yang pecah terkena serpihan dari rudal yang dihalau oleh angkatan bersenjata Ukraina. Berdasarkan laporan yang kami dapatkan dari juru bicara militer Ukraina yang melaksanakan konferensi pers secara terbatas, itu total ada 100 rudal Ukraina yang ditembakkan mengelilingi wilayah Ukraina, namun ada 61 yang berhasil dihalau atau ditangkis oleh angkatan bersenjata atau angkatan udara Ukraina. Dan serpihan rudal ini yang mengenai salah satu distrik atau perumahan di Kiev, Ukraina ini tidak hanya mengenai jendela ya, tapi juga ini mobil, jaraknya tidak terlalu jauh, Zakia. Ini bisa dibilang masih dalam satu kawasan ya. Ini salah satu mobil yang terkena dari serangan roket atau serpihan rudal yang jatuh pada saat serangan udara masif kemarin. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah kaca yang pecah terkena debris atau serangan dari serpihan dari serangan udara. Dan selain pecahan kaca yang ada di mobil ini, tadi kami juga lihat ada beberapa pagar yang terkena serpihan tersebut. Dan mungkin yang paling tampak dan juga tidak kalah membuat merinding adalah kita akan melihat atap rumah dari yang berada tidak jauh tadi dari rumah yang pertama. Ini sekitar 100 meter. Nah, di atas sana itu. Nah, di atas itu mungkin Anda bisa melihat ada 1, 2, 3, 4 lubang. Bahkan mungkin lebih dari itu. Lebih dari 5 lubang yang terkena serpihan rudal dari masifnya serangan udara yang terjadi kemarin. Dan ini adalah permukiman warga biasa. Kalau bisa kami tadi mengeksplor suasana di sekitar, kalau biasanya warga di kota Kiev mereka sebagian besar tinggal di gedung-gedung apartemen, tapi kalau di sini ini semua rumah tapak ya, rumah tapak yang ditinggali oleh warga Kiev. Dan di sekitar sini terdapat beberapa factories atau pabrik yang menjadi tempat mereka bekerja. Ini menandakan bahwa ya tidak ada area yang aman jika terjadi serangan udara. Oleh karena itu pemerintah terus mengimbau agar pada saat sirena serangan udara berbunyi, warga segera bersembunyi di bunker atau shelter bom terdekat, Zakia. Baik, Iqbal, selain di tempat permukiman saat ini Anda berada, apakah kemudian juga ada dampak lain yang terkena dari serangan rudal Rusia?
Dari informasi yang kami dapatkan, Zakia, tidak hanya rumah-rumah warga yang terkena serpihan, tapi juga ada di beberapa wilayah atau region yang berada di sekitar wilayah Ukraina, termasuk power plant ya, itu sumber energi yang terkena serangan udara atau rudal seperti tadi. Kita harus minggir terlebih dahulu karena ada kendaraan. Karena terutama salah satu region yang dikenal dengan power generatornya atau sumber energi mereka adalah di daerah Zaporizhia. Nah, di Zaporizhia itu dilaporkan ada dua power supply atau power generator yang terkena rudal, sehingga ini kemarin sudah diinformasikan melalui channel Telegram dan juga kanal-kanal yang disediakan oleh pemerintah kepada warga, terutama yang menggantungkan diri dari sumber energi yang berada di Zaporizhia tersebut untuk bersiap-siap. Hari ini listrik akan mati, mungkin bisa 4 jam sampai 8 jam atau mungkin bahkan lebih dari itu, tergantung dari seberapa parah kerusakan yang ada atau yang mengenai power plant di Zaporizhia tersebut. Dan itu hanya salah satu yang diinformasikan. Ada beberapa daerah lain, Dnevitsky dan lain-lain, tapi yang kami tahu dan memang cukup besar adalah di distrik Zaporizhia. Dan sampai hari ini kami belum merasakan pemadaman listrik seperti kemarin. Pemadaman listrik berlangsung sekitar 4 sampai 8 jam. Namun hari ini suasananya jauh lebih terkendali, Zakia. Baik, Iqbal, bagaimana kemudian untuk kebutuhan warga di sana? Sulitkah untuk mendapatkan makanan di sana? Kalau untuk mendapatkan makanan, sebenarnya untuk sehari-hari itu masih mudah. Cuman yang berbeda ya dibandingkan dengan masa sebelum invasi adalah mereka yang ingin makan di luar harus bersiap-siap terjadi pemadaman bergilir. Jadi saya merasakan sendiri pada saat kemarin sedang makan siang bersama rekan saya Levi Wardana, tiba-tiba sirene serangan udara berbunyi dan otomatis semua orang yang sedang dine in pada saat itu harus mengemasi makanan mereka dengan cara apapun secepat mungkin untuk keluar dari restoran tersebut untuk menuju ke bunker terdekat. Dan pada saat itu kami juga karena baru pertama kali tidak begitu paham dengan mekanisme bagaimana cara mengevakuasi diri pada saat dalam kondisi sedang makan di restoran. Itu yang pertama, harus siap menuju bunker pada saat sirene serangan udara berbunyi apapun kondisinya. Yang kedua, bisa saja pada saat kita lagi-lagi makan pemadaman listrik terjadi. Jadi pemandangan yang biasa, Zakia, di Kiev selama beberapa hari terakhir kami melihat restoran-restoran makan gelap-gelapan begitu. Mereka tidak biasa menggunakan lilin, tapi lebih seperti lampu-lampu kecil yang digunakan pada saat mereka menggunakan makan. Sementara untuk barang kebutuhan sehari-hari kami pantau di supermarket belum mengalami kendala, harga pun masih normal, begitu pula di pasar-pasar, Zakia. Baik, Iqbal, selain bunker, shelter, apakah ada lokasi lain yang dianggap aman untuk berlindung dari serangan Rusia? Sejauh ini memang ada beberapa gedung ya, perkantoran misalnya, apartemen, atau misalnya permukiman yang dinilai yang memiliki basement atau shelter atau bunker tersendiri. Namun tentunya tidak semua punya kemewahan tersebut, ya tidak mempunyai bunker. Jadi sampai saat ini yang dianggap paling aman adalah subway atau stasiun bawah tanah, karena di situ cukup lengkap dan memang banyak sekali channel-channel atau jalur menuju ke stasiun bawah tanah tersebut. Dan selain dari struktur bangunan yang lebih aman, di dalam stasiun bawah tanah juga terdapat power daya untuk mengisi charging baterai dan lain-lain. Dan yang menarik di beberapa wilayah kami menemukan ada beberapa misalnya pusat kebugaran, gym atau spa yang berada di bawah tanah perkantoran itu dialihfungsikan, atau bahkan ada kolam renang yang letaknya berada di basement. Itu kami merasakan sendiri, kami mengungsi di bunker yang tadinya merupakan sebuah kolam renang, gym, pusat kebugaran harus disulap menjadi bunker. Akhirnya disediakan misalnya stop kontak untuk mengisi daya power baterai atau handphone ataupun laptop, kemudian alat-alat selimut dan lain-lain. Istilahnya yang penting warga itu bisa ke bawah tanah dulu. Mereka menyebut di sini level -1. Level -1 adalah satu lantai di bawah lantai 0 atau ground. Itu disediakan oleh pihak-pihak gedung setempat, perkantoran setempat. Kalau misalnya mau menggunakan, silakan, nanti akan disediakan sarana pendukung untuk bersembunyi sampai sirene serangan udara itu berhenti dan dinilai aman untuk bisa kembali ke permukaan, Zakia.
Baik, terima kasih atas laporannya Iqbal Himawan. Selamat bertugas dan tetap jaga kesehatan dan keselamatan.